ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Yang saya cintai, saya banggakan anak-anakku semua. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, kita lanjutkan apa yang sudah jadi niat dan komitmen kita untuk sejenak kita bersama-sama berkonsentrasi menggunakan daya akal fikir kita, tenaga kita untuk kegiatan kita, yaitu pengajian ba'da maghrib. Agak pilek. Bismillahirrahmanirrahim. La yaflaha qaumun walla amrohum imra'atan, rawahul Bukhari. Jadi kita kemarin sudah sampaikan tentang apa-apa yang disandarkan kepada Kanjeng Rasul, baik itu perbuatan, perkataan maupun ketetapan, juga cita-cita Kanjeng Rasul yang belum kesampaian atau belum dilaksanakan, itu bisa disebut sebagai hadis. Nah, hadis itu secara garis besar isinya ya dua, perintah dan larangan. Perintah ada yang sifatnya, makna perintah sendiri itu mengandung arti adalah wajib. Tapi dalam kenyataannya perintah itu ada yang bermakna atau bertujuan mubah, sunnah, dan harus dilakukan. Nah, makanya kita harus belajar di situ. Nah, kesempatan malam ini kita bahas satu tentang la yaflaha qaumun walla amrohum imra'atan. Tidak akan la yaflaha, tidak akan beruntung atau berjaya. Siapa yang tidak beruntung? Qaumun, suatu kumpulan, suatu negara atau suatu umat. Walla, jika mereka mengangkat amrohum, dari beberapa urusannya, imra'atan, perempuan, atau bisa juga disebut atau bisa diartikan sebagai walla, mengangkat pimpinan. Walla itu, maula itu penguasa. Amrohum dalam suatu perkara dengan mengangkat apa? Seorang perempuan sebagai pimpinan. Nah, kalian sebagai santri harus cerdas ketika mendengar, ketika membaca hadis yang berbunyi bahwa tidaklah beruntung sebuah kaum, sebuah umat atau sekelompok umat yang mengangkat pimpinan atau sebagai penguasa dalam sebuah urusan dengan seorang perempuan. Nah, ini harus kita pahami secara lebih menyeluruh. Kenapa? Pertama, tidak ada secara sharih atau mutlak dalil, baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah atau hadis, yang secara mutlak melarang seorang perempuan sebagai
pimpinan. Ya. Jadi ketika kalian mendengar atau membaca hadis tentang larangan seorang perempuan menjadi seorang ketua atau ketua RT, ketua RW atau sampai presiden, ini harus kita maknai dalam konteks yang lebih luas. Pertama, harus dilihat apakah seorang perempuan yang akan diangkat sebagai pimpinan itu memang memiliki kecakapan apa tidak. Kalau memiliki kecakapan, apakah memang kecakapan yang dimiliki itu tidak lagi dimiliki oleh kaum laki-laki, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat mafsadat dan maslahatnya ketika misalnya seorang perempuan itu diangkat sebagai pimpinan. Misalnya ketika kalian mau mengangkat seorang kepala kelas, ketua kelas, ada kaum laki-laki, ada kaum perempuan. Pertama, ada sekalian banyak jumlah dari kalian menganggap bahwa seorang perempuan yang teman kalian dalam satu kelas itu memiliki kecakapan, baik kecakapan memimpin, kecakapan akademik, dan juga dalam kecakapan pergaulan jika dibandingkan dengan teman-teman kalian yang lain, laki-laki sekalipun misalnya. Nah, itu aspek pertimbangan yang pertama. Yang kedua, yang melatar belakangi seorang perempuan boleh atau tidaknya diangkat itu, kita juga harus melihat aspek maslahatnya. Kalau misalnya dia tidak diangkat, padahal dia sudah dipilih secara aklamasi, suara mayoritas mengatakan dia layak, dan kemudian kita tidak jalankan amanat itu, konsensus itu, bisa jadi malah terjadi sengketa, ya kan? Nah, pertimbangan ini harus menjadi latar belakang sebuah keputusan itu diterima, bukan semata-mata karena faktor perempuan lemah atau perempuan tidak layak memimpin seorang laki-laki misalnya. Jadi hadis ini harus kita maknai lebih panjang, lebih dalam terkait bagaimana mafsadat dan maslahat ketika seorang perempuan itu terpilih. Misalnya lagi Presiden Megawati. Tahu Presiden Megawati? Presiden yang keberapa? Presiden Megawati yang keberapa? 5. Yang pertama siapa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Sekarang? Pinter. Nah, Megawati itu terpilih sebagai presiden. Ya nggak mau ya harus kita terima. Kenapa? Pertama, karena Gus Dur sudah mengundurkan diri atau dimundurkan oleh DPR. Meskipun itu masih diperdebatkan sah atau tidaknya Presiden Gus Dur diturunkan. Yang kedua, konsensus kita, konstitusi kita berkata, Undang-Undang Dasar kita berkata, jika presiden mangkat atau berhalangan atau mengundurkan diri, maka yang berhak atau harus menjadi presiden pengganti adalah wakil presiden. Nah, posisi Megawati adalah sebagai wakil presiden. Dan seandainya misalnya Megawati waktu itu tidak berkenan untuk menjadi presiden, maka bisa jadi akan lebih runyam urusan bangsa ini. Karena siapa lagi yang punya atau mengklaim boleh sah
atau paling sah untuk menjadi presiden. Sementara Megawati sendiri adalah pimpinan partai politik pemenang pemilu. Jadi Bu Mega itu adalah pimpinan partai politik pemenang pemilu pada tahun 99. Harus gitu, harus paham tuh. Paham nggak? Pernah baca nggak sejarahnya? Bukunya kan ada di buku apa itu? Harus paham gitu begitu, ya kan? Nah makanya hadis ini tidak bisa kita manai. Pokoknya nggak bisa perempuan itu diangkat jadi pimpinan. Gitu. Pasti nanti tidak beruntung misalnya. Ya banyak kok contohnya. Cut Nyadin mimpin pertempuran menang sama penjajah, termasuk tokoh paling sulit ditaklukkan oleh penjajah kok. Ya kan? Kalau di Jawa Barat ada Dewi Sartika. Ya kan? Terus kalau di pemerintahan Bani Abbasiyah, Fatimiyah dulu banyak perempuan-perempuan hebat ketimbang laki-laki yang jadi khalifah. Ya kan? Artinya apa? Artinya hadis-hadis atau dalil yang merujuk bahwa seorang perempuan itu kalau bisa tidak boleh jadi pimpinan, itu sifat hadisnya tidak berlaku mutlak. Gitu. Nah kalau ada di antara kalian nanti yang lebih hebat lagi perempuan, dia cakap, bahasa Inggrisnya keren, cara mimpinya bagus, ya nggak apa-apa, silakan dipilih. Karena berdasarkan pertimbangan kemampuan, daripada ngangkat pimpinan yang nggak pinter, nggak fahaman, nggak bisaan, ya lebih baik perempuan meskipun perempuan tapi dia punya kecakapan, kan begitu kan? Paham ya sampai di sini ya? Jadi kalian harus cerdas nanti kalau di berita-berita, jangan pilih presiden perempuan atau pimpinan presiden perempuan gitu. Ya lihat dulu konteksnya, lihat dulu dalilnya, latar belakangnya apa. Ya. Latar belakangnya apa kok bisa misalnya kalangan kalian ditunjuk jadi kepala kelas, ketua kelas gitu. Tapi kalau memang komunitas perempuan untuk perempuan ya boleh tanpa ada pertimbangan itu. Artinya pertimbangannya ya cakap aja cukup. Misalnya ketua pondok putri, otomatis yang jadi ketua harus putri kan? Nggak mungkin kalian yang laki-laki jadi ketua pondok putri, nanti